Banyak orang bilang bahasa Melayu dan Indonesia itu sama, tapi benarkah semudah itu? Apa yang terjadi ketika warga Malaysia benar-benar mencoba bertahan dengan bahasanya di Indonesia? Awalnya terasa mudah, sampai satu persatu kesalahpahaman mulai muncul. Kata yang terdengar sama ternyata punya arti yang berbeda. Percakapan sederhana berubah jadi canggung tanpa disadari. Di sisi lain, anak muda Malaysia justru semakin terbiasa dengan bahasa Indonesia. Pengaruh media sosial dan game membuat perubahan ini berjalan cepat. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah ini bentuk adaptasi atau justru kehilangan identitas? Perdebatan pun tidak bisa dihindari, antara mempertahankan bahasa atau menyesuaikan diri. Cerita ini membuka fakta yang jarang dibahas tentang hubungan dua bahasa yang terlihat mirip, tapi tidak selalu sama. Percakapan ini bermula dari situasi sederhana yang sering terjadi ketika orang Malaysia dan Indonesia bertemu dalam keseharian. Dua orang berbincang santai dan mencoba saling memahami tanpa usaha berlebihan. Salah satu dari mereka berbicara dengan gaya bahasa Melayu, sementara lawan bicaranya menggunakan bahasa Indonesia. Pada awalnya, tidak ada kesulitan yang berarti karena banyak kata terdengar mirip dan mudah dikenali. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kedua bahasa tersebut hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam percakapan itu, muncul keyakinan bahwa sebagian besar orang di kawasan Asia Tenggara dapat memahami bahasa Melayu. Pernyataan ini kemudian memperkuat anggapan bahwa komunikasi lintas negara bukanlah hal yang sulit. Namun, keyakinan tersebut sebenarnya hanya terlihat jelas di permukaan. Ketika percakapan berlangsung lebih lama, mulai muncul beberapa perbedaan kecil yang memengaruhi pemahaman. Perbedaan tersebut tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam cara kata digunakan dan dimaknai. Beberapa istilah terdengar familiar, tetapi memiliki arti yang sedikit berbeda. Situasi ini membuat lawan bicara harus menebak maksud sebenarnya dari kalimat yang disampaikan. Meskipun begitu, percakapan tetap berjalan karena kedua pihak berusaha menyesuaikan diri. Tidak ada ketegangan dalam interaksi tersebut, hanya sedikit kebingungan yang wajar terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiripan bahasa memang membantu, tetapi tidak menjamin pemahaman sepenuhnya. Dalam praktiknya, komunikasi tetap membutuhkan penyesuaian dari kedua belah pihak. Percakapan sederhana ini kemudian menjadi gambaran awal dari hubungan bahasa antara Malaysia dan Indonesia. Kedua bahasa memiliki akar yang sama, tetapi berkembang dengan cara yang berbeda seiring waktu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan lingkungan masing-masing negara. Akibatnya, meskipun terlihat serupa, penggunaan sehari-hari dapat menimbulkan perbedaan makna. Hal ini sering tidak disadari oleh penutur yang merasa sudah cukup memahami bahasa satu sama lain. Padahal, dalam situasi tertentu, perbedaan kecil dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Percakapan yang awalnya terasa mudah bisa menjadi kurang efektif jika tidak disikapi dengan tepat. Namun, pengalaman seperti ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya fleksibilitas dalam berbahasa. Kemampuan untuk menyesuaikan diri menjadi kunci agar komunikasi tetap berjalan lancar. Selain itu, sikap terbuka terhadap perbedaan juga membantu mengurangi kesalahpahaman. Interaksi sederhana ini pada akhirnya tidak hanya membahas bahasa, tetapi juga cara memahami orang lain. Dari percakapan singkat tersebut, terlihat bahwa komunikasi lintas budaya memerlukan lebih dari sekadar kesamaan kata. Diperlukan juga kesadaran bahwa setiap bahasa memiliki keunikan masing-masing. Kesadaran ini menjadi dasar untuk membangun komunikasi yang lebih efektif di masa depan. Dengan memahami hal tersebut, perbedaan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan bagian dari proses saling belajar. Percakapan yang tampak biasa ini pun menjadi awal dari pembahasan yang lebih luas tentang bahasa dan identitas. Situasi ini menunjukkan bahwa hal kecil dalam komunikasi dapat mencerminkan isu yang lebih besar. Dari sinilah cerita berkembang dan membuka diskusi tentang hubungan bahasa di antara kedua negara. Apa yang terlihat sederhana ternyata menyimpan kompleksitas yang tidak selalu disadari. Melalui percakapan awal ini, pembaca diajak memahami bahwa kesamaan tidak selalu berarti tanpa perbedaan. Dan dari titik inilah, pembahasan mengenai bahasa mulai bergerak ke arah yang lebih dalam dan luas.
Pembahasan kemudian beralih pada kebanggaan terhadap bahasa Melayu yang dianggap memiliki jangkauan luas di kawasan Asia Tenggara. Ada anggapan bahwa ratusan juta orang dapat memahami bahasa ini dalam berbagai bentuk percakapan sehari-hari. Keyakinan tersebut sering digunakan sebagai dasar bahwa bahasa Melayu memiliki posisi kuat sebagai alat komunikasi regional. Banyak orang melihat kesamaan bahasa di beberapa negara sebagai bukti bahwa bahasa ini masih relevan dan berpengaruh. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas. Rasa bangga muncul karena bahasa dianggap mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda. Namun, kebanggaan ini tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang mendalam tentang variasi penggunaan bahasa. Sebagian orang menganggap bahwa kemiripan kata sudah cukup untuk menjamin kelancaran komunikasi. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian ketika digunakan dalam situasi nyata. Perbedaan kecil dalam kosakata dan struktur kalimat dapat memengaruhi makna secara signifikan. Meskipun begitu, narasi tentang luasnya penyebaran bahasa Melayu tetap sering disampaikan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa tersebut. Ada dorongan agar generasi muda tetap menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dianggap penting untuk memastikan bahasa tetap hidup dan tidak tergeser oleh pengaruh luar. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media digital membawa tantangan baru bagi penggunaan bahasa. Anak muda semakin sering terpapar berbagai variasi bahasa dari negara lain. Kondisi ini membuat batas antara bahasa menjadi semakin kabur dalam praktik sehari-hari. Meski demikian, kebanggaan terhadap bahasa Melayu tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Banyak pihak menekankan bahwa bahasa harus dijaga sebagai warisan budaya. Bahasa dianggap sebagai salah satu elemen yang mencerminkan jati diri suatu bangsa. Tanpa penggunaan yang konsisten, bahasa berisiko kehilangan perannya dalam masyarakat. Kesadaran ini mendorong munculnya berbagai seruan untuk mempertahankan penggunaan bahasa Melayu. Namun, tidak semua orang merespons seruan tersebut dengan cara yang sama. Sebagian merasa bahwa fleksibilitas dalam berbahasa justru membantu dalam beradaptasi. Perbedaan pandangan ini menciptakan diskusi yang terus berkembang di masyarakat. Ada yang menilai bahwa mempertahankan bahasa secara ketat adalah hal yang penting. Sementara yang lain melihat bahwa penyesuaian adalah bagian dari komunikasi modern. Di tengah perbedaan tersebut, satu hal tetap jelas bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial. Selain itu, bahasa juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai dan budaya. Karena itu, pembahasan tentang bahasa seringkali melibatkan emosi dan pandangan yang kuat. Kebanggaan terhadap bahasa Melayu menjadi salah satu faktor yang memperkuat diskusi ini. Namun, kebanggaan saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pemahaman yang realistis. Penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata membutuhkan lebih dari sekadar keyakinan. Diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Dengan demikian, kebanggaan terhadap bahasa tetap dapat berjalan seiring dengan kebutuhan komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan bahasa tetap relevan di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa bahasa adalah sesuatu yang dinamis. Bahasa terus berkembang mengikuti kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, menjaga bahasa tidak berarti menolak perubahan sepenuhnya, melainkan menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas dan beradaptasi. Dari sini terlihat bahwa kebanggaan terhadap bahasa Melayu memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat. Namun, realitas penggunaan bahasa tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keduanya harus berjalan berdampingan agar komunikasi tetap efektif dan bermakna. Pengalaman langsung menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan di situasi nyata. Seorang warga Malaysia membagikan ceritanya saat berkunjung ke Indonesia untuk beberapa waktu. Ia datang dengan keyakinan bahwa bahasa Melayu yang biasa ia gunakan akan cukup untuk berkomunikasi. Pada awal kedatangan, ia merasa cukup percaya diri saat berbicara dengan masyarakat setempat. Beberapa percakapan sederhana berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa perbedaan bahasa tidak akan menjadi masalah besar. Namun, situasi mulai berubah ketika ia terlibat dalam percakapan yang lebih panjang.
Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang dapat langsung memahami apa yang ia ucapkan. Respons yang ia terima terkadang tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Ada momen ketika lawan bicara terlihat ragu atau tidak langsung merespons. Situasi ini membuat komunikasi menjadi kurang efektif dan terasa tidak nyaman. Ia mencoba mengulang kalimat dengan cara yang sama, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Perbedaan istilah menjadi salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman tersebut. Beberapa kata yang menurutnya umum ternyata tidak familiar bagi orang Indonesia. Hal ini membuatnya harus berpikir lebih cepat untuk menyesuaikan cara berbicara. Dalam kondisi tertentu, ia memilih untuk mengganti kata agar lebih mudah dipahami. Ia juga mulai memperhatikan cara orang Indonesia berbicara dalam percakapan sehari-hari. Dari situ, ia mencoba meniru penggunaan kata yang lebih umum digunakan di lingkungan tersebut. Langkah ini dilakukan agar komunikasi dapat berjalan lebih lancar tanpa banyak hambatan. Meskipun awalnya terasa canggung, ia postepeno mulai terbiasa dengan penyesuaian tersebut. Pengalaman ini membuka pemahamannya bahwa kemiripan bahasa tidak selalu berarti kesamaan penggunaan. Ia menyadari bahwa konteks dan kebiasaan lokal sangat memengaruhi cara bahasa digunakan. Hal ini menjadi pelajaran penting selama ia berada di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia juga merasakan manfaat dari bersikap fleksibel dalam berbahasa. Dengan menyesuaikan diri, ia dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang lain. Interaksi yang awalnya terasa kaku mulai menjadi lebih alami seiring waktu. Ia juga merasakan bahwa masyarakat Indonesia cukup terbuka dalam membantu komunikasi. Ketika terjadi kesalahpahaman, lawan bicara biasanya mencoba menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Sikap ini membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah dijalani. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang tantangan komunikasi lintas negara. Tidak hanya soal bahasa, tetapi juga tentang cara memahami perbedaan. Ia menyadari bahwa kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama dalam situasi seperti ini. Tanpa penyesuaian, komunikasi akan terus menghadapi hambatan yang sama. Namun, dengan pendekatan yang lebih terbuka, interaksi dapat berjalan dengan lebih baik. Pengalaman ini juga mengubah cara pandangnya terhadap penggunaan bahasa di luar negeri. Ia tidak lagi berpegang sepenuhnya pada kebiasaan lama saat berkomunikasi. Sebaliknya, ia mulai melihat pentingnya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini tidak mengurangi identitasnya, tetapi justru memperkaya cara berkomunikasi. Dari pengalaman tersebut, ia mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bahasa. Bahasa tidak hanya tentang kata, tetapi juga tentang cara menyampaikan makna. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa pengalaman langsung seringkali memberikan pelajaran yang lebih jelas. Apa yang sebelumnya dianggap mudah ternyata memiliki tantangan tersendiri. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan sikap yang tepat. Pada akhirnya, pengalaman ini menjadi bagian penting dalam memahami hubungan bahasa antara Malaysia dan Indonesia. Dari sini terlihat bahwa praktik di lapangan seringkali berbeda dengan asumsi awal. Dan dari pengalaman inilah, pemahaman yang lebih realistis mulai terbentuk. Di tengah berbagai pengalaman komunikasi yang terjadi, muncul seruan yang cukup tegas dari sebagian pihak di Malaysia. Seruan ini menekankan pentingnya mempertahankan penggunaan bahasa Melayu, terutama saat berada di luar negeri. Indonesia menjadi sorotan utama karena memiliki kedekatan bahasa yang cukup tinggi dengan Malaysia. Sebagian orang berpendapat bahwa warga Malaysia seharusnya tetap menggunakan bahasa Melayu tanpa perlu menyesuaikan diri. Hal ini dianggap sebagai bentuk menjaga identitas dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Mereka melihat penggunaan bahasa lain sebagai tanda melemahnya jati diri. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi ajakan yang lebih luas di ruang publik. Melalui media sosial dan diskusi online, pesan untuk mempertahankan bahasa Melayu semakin sering disampaikan. Banyak yang mendukung gagasan tersebut karena merasa bahasa adalah bagian penting dari identitas nasional. Dalam pandangan ini, bahasa tidak boleh mudah berubah hanya karena berada di lingkungan yang berbeda. Penggunaan bahasa Melayu dianggap sebagai simbol konsistensi dan kebanggaan. Namun, tidak semua orang sepenuhnya setuju dengan pendekatan tersebut. Sebagian melihat bahwa komunikasi yang efektif lebih penting daripada mempertahankan bentuk bahasa secara kaku. Meskipun demikian, seruan untuk menjaga bahasa tetap memiliki pengaruh yang cukup kuat.
Beberapa orang mencoba menerapkannya saat berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Mereka berusaha tetap berbicara dengan gaya bahasa Melayu dalam berbagai situasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap identitas budaya. Namun, penerapan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada situasi di mana penggunaan bahasa Melayu justru membuat komunikasi menjadi kurang lancar. Lawan bicara terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami maksud yang disampaikan. Hal ini menimbulkan dilema antara mempertahankan bahasa dan memastikan komunikasi berjalan efektif. Sebagian orang tetap memilih bertahan dengan bahasa Melayu meskipun menghadapi kesulitan. Sementara yang lain mulai mempertimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Perbedaan pilihan ini mencerminkan adanya dua pendekatan yang berbeda dalam berbahasa. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga identitas secara kuat. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lebih praktis dan efisien. Diskusi mengenai hal ini terus berkembang dan memunculkan berbagai pandangan. Beberapa orang menilai bahwa fleksibilitas bukan berarti kehilangan identitas. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa terlalu banyak penyesuaian dapat mengaburkan jati diri. Perdebatan ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki makna yang lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa juga berkaitan dengan nilai, budaya, dan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dalam konteks ini, seruan untuk menjaga bahasa Melayu menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas. Namun, tantangan di lapangan tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Realitas menunjukkan bahwa komunikasi lintas negara membutuhkan penyesuaian tertentu. Hal ini membuat sebagian orang mulai mencari jalan tengah. Mereka tetap menjaga identitas bahasa, tetapi juga menyesuaikan diri saat diperlukan. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dalam menghadapi situasi yang beragam. Dengan cara ini, komunikasi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai yang dianggap penting. Pada akhirnya, seruan untuk menjaga bahasa Melayu tetap menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Namun, penerapannya tidak selalu sederhana dalam praktik sehari-hari. Perbedaan kondisi dan kebutuhan membuat setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam meresponsnya. Dari sini terlihat bahwa menjaga bahasa bukan hanya soal niat, tetapi juga soal situasi. Dan dari titik ini, perdebatan tentang bahasa terus berkembang ke tahap berikutnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Apa yang sebelumnya diyakini mudah ternyata menghadapi berbagai kendala saat diterapkan secara langsung. Warga Malaysia yang mencoba menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya mulai merasakan tantangan tersebut. Pada situasi tertentu, lawan bicara di Indonesia tidak langsung memahami maksud yang disampaikan. Hal ini terjadi bukan karena perbedaan besar, tetapi karena perbedaan kecil yang berdampak pada makna. Beberapa kata yang terdengar sama ternyata memiliki arti yang berbeda dalam penggunaan sehari-hari. Perbedaan ini seringkali tidak disadari sebelum terjadi kesalahpahaman. Akibatnya, percakapan menjadi kurang efektif dan membutuhkan penjelasan tambahan. Situasi seperti ini membuat komunikasi menjadi lebih lambat dari yang diharapkan. Dalam interaksi yang singkat, hal tersebut mungkin tidak terlalu terasa. Namun, dalam percakapan yang lebih panjang, perbedaan ini menjadi semakin jelas. Warga Malaysia mulai menyadari bahwa tidak semua istilah dapat digunakan secara langsung. Beberapa kata perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Tanpa penyesuaian, pesan yang ingin disampaikan bisa menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk berpikir lebih cepat saat berbicara. Mereka harus memilih kata yang lebih umum digunakan di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang berulang. Namun, proses ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya mereka tetap menggunakan istilah yang tidak familiar bagi lawan bicara. Ketika hal itu terjadi, percakapan harus dihentikan sejenak untuk klarifikasi. Situasi ini membuat komunikasi terasa kurang praktis. Selain itu, perbedaan juga muncul dalam cara penyusunan kalimat. Struktur kalimat yang biasa digunakan di Malaysia tidak selalu sesuai dengan kebiasaan di Indonesia. Hal ini menambah tantangan dalam menyampaikan pesan dengan jelas. Dalam beberapa kasus, lawan bicara hanya memahami sebagian dari kalimat yang diucapkan.
Sisanya harus dijelaskan ulang dengan cara yang berbeda. Pengalaman seperti ini terjadi berulang kali dalam berbagai situasi, dari percakapan santai hingga interaksi yang lebih formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiripan bahasa tidak menjamin kelancaran komunikasi. Diperlukan penyesuaian yang konsisten agar pesan dapat diterima dengan baik. Sebagian orang mulai menerima kenyataan ini sebagai bagian dari proses komunikasi. Mereka tidak lagi mengandalkan asumsi bahwa semua orang akan langsung memahami. Sebaliknya, mereka lebih berhati-hati dalam memilih kata. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi kesalahpahaman. Namun, tidak semua orang dapat beradaptasi dengan cepat. Ada yang masih merasa kesulitan dalam menyesuaikan cara berbicara. Hal ini wajar karena kebiasaan berbahasa tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Meskipun demikian, pengalaman di lapangan memberikan pelajaran yang jelas, bahwa komunikasi lintas negara membutuhkan lebih dari sekadar kesamaan bahasa. Diperlukan pemahaman terhadap konteks dan kebiasaan lokal. Tanpa hal tersebut, komunikasi akan terus menghadapi hambatan yang sama. Kenyataan ini juga mengubah cara pandang terhadap penggunaan bahasa. Apa yang sebelumnya dianggap sederhana ternyata memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini membuat sebagian orang mulai lebih terbuka terhadap penyesuaian. Mereka melihat bahwa efektivitas komunikasi lebih penting dalam situasi tertentu. Dengan memahami kondisi ini, interaksi dapat berjalan dengan lebih baik. Kesalahpahaman dapat dikurangi, dan percakapan menjadi lebih lancar. Pada akhirnya, realita di lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan cara berbahasa. Pengalaman langsung memberikan pemahaman yang lebih nyata dibandingkan asumsi. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa bahasa perlu digunakan secara fleksibel. Dan dari titik ini, pembahasan tentang penyesuaian bahasa menjadi semakin relevan. Menghadapi berbagai kendala dalam komunikasi, sebagian warga Malaysia mulai mengambil langkah yang lebih praktis. Mereka tidak lagi memaksakan penggunaan bahasa Melayu secara penuh dalam setiap situasi. Sebagai gantinya, mereka mulai beralih menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Pilihan ini sering jatuh pada bahasa Indonesia atau bentuk bahasa baku yang lebih netral. Langkah tersebut bukan tanpa pertimbangan, tetapi didasarkan pada pengalaman langsung di lapangan. Mereka menyadari bahwa tujuan utama komunikasi adalah menyampaikan pesan dengan jelas. Ketika pesan tidak dipahami, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Kesadaran ini mendorong perubahan cara berbicara secara bertahap. Pada awalnya, perubahan ini terasa canggung dan tidak nyaman. Beberapa orang merasa seperti meninggalkan kebiasaan yang sudah lama digunakan. Namun, seiring waktu, mereka mulai terbiasa dengan penyesuaian tersebut. Penggunaan kata yang lebih umum menjadi bagian dari strategi komunikasi. Mereka memperhatikan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dari situ, mereka mulai meniru dan menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Proses ini membantu memperlancar interaksi dalam berbagai situasi, baik dalam percakapan santai maupun dalam kegiatan yang lebih formal. Penyesuaian ini juga mengurangi kebutuhan untuk menjelaskan ulang setiap kalimat. Lawan bicara dapat lebih cepat memahami maksud yang disampaikan. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak bertele-tele. Selain itu, suasana percakapan juga menjadi lebih nyaman bagi kedua belah pihak. Tidak ada lagi kebingungan yang berlarut-larut dalam memahami maksud pembicaraan. Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua orang. Ada yang merasa bahwa penggunaan bahasa lain dapat mengurangi identitas diri. Mereka khawatir bahwa kebiasaan ini akan terus terbawa hingga ke lingkungan asal. Pandangan ini menimbulkan dilema antara menjaga identitas dan beradaptasi. Di sisi lain, ada juga yang melihat penyesuaian sebagai bentuk kecerdasan sosial. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dianggap sebagai kelebihan dalam berkomunikasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil daripada bentuk bahasa yang digunakan. Selama pesan dapat dipahami dengan baik, maka komunikasi dianggap berhasil. Perubahan cara berbicara ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ketika sebagian besar orang menggunakan bahasa tertentu, penyesuaian menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini mempercepat proses adaptasi bagi pendatang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka mulai merasa lebih nyaman. Bahasa yang sebelumnya terasa asing menjadi lebih familiar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bahasa dapat dipelajari melalui praktik langsung.
tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari. Kesalahan yang terjadi selama proses adaptasi menjadi bagian dari pembelajaran. Dari kesalahan tersebut, mereka memahami cara yang lebih tepat dalam berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan berbahasa menjadi semakin baik. Komunikasi yang awalnya terasa sulit berubah menjadi lebih lancar. Hal ini memberikan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyesuaian bahasa akhirnya menjadi kebiasaan baru yang dianggap wajar, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hal ini dilihat sebagai bagian dari proses komunikasi lintas budaya. Dengan pendekatan ini, hubungan antar individu menjadi lebih mudah terjalin. Tidak ada hambatan besar yang menghalangi pertukaran informasi. Pada akhirnya, adaptasi bahasa menjadi solusi yang paling realistis dalam situasi tersebut. Pengalaman ini membuktikan bahwa fleksibilitas memiliki peran penting dalam komunikasi. Bahasa tidak lagi dipandang sebagai batas, tetapi sebagai alat untuk menjembatani perbedaan. Dari sini terlihat bahwa perubahan kecil dalam cara berbicara dapat memberikan dampak besar. Dan dari titik ini, pembahasan tentang perbedaan dialek mulai menjadi perhatian berikutnya. Perbedaan dialek menjadi salah satu faktor yang sering diabaikan dalam komunikasi lintas negara. Meskipun bahasa Melayu dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, cara pengucapan dapat berbeda cukup jauh. Perbedaan ini tidak selalu terlihat dalam tulisan, tetapi sangat terasa saat percakapan langsung. Logat menjadi penentu apakah suatu kalimat mudah dipahami atau justru membingungkan. Warga Malaysia yang berbicara dengan dialek daerah tertentu seringkali sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya dalam beberapa situasi. Perbedaan ini bukan hanya soal bunyi, tetapi juga tentang kebiasaan berbicara. Setiap wilayah memiliki cara sendiri dalam menekankan kata dan menyusun kalimat. Akibatnya, makna yang sebenarnya sederhana bisa terdengar asing bagi lawan bicara. Dalam percakapan cepat, perbedaan dialek semakin memperbesar potensi kesalahpahaman. Lawan bicara mungkin memahami sebagian kata, tetapi kehilangan konteks keseluruhan. Situasi ini membuat komunikasi menjadi kurang efektif dan membutuhkan pengulangan. Beberapa orang mencoba memperlambat cara berbicara untuk mengatasi masalah ini. Langkah tersebut cukup membantu, tetapi tidak selalu menyelesaikan semua kendala. Perbedaan logat tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Warga Malaysia mulai mencoba menggunakan pelafalan yang lebih netral. Mereka mengurangi penggunaan dialek daerah agar lebih mudah dipahami. Langkah ini dilakukan secara bertahap melalui interaksi sehari-hari. Pada awalnya, perubahan ini terasa tidak alami. Namun, seiring waktu, mereka mulai terbiasa dengan cara berbicara yang lebih umum. Penyesuaian ini membantu memperjelas maksud yang ingin disampaikan. Lawan bicara pun dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan intonasi juga memengaruhi pemahaman. Nada bicara yang berbeda dapat mengubah cara suatu kalimat diterima. Hal ini sering terjadi tanpa disadari oleh penutur. Dalam beberapa kasus, perbedaan intonasi dapat menimbulkan kesan yang berbeda. Apa yang dimaksud sebagai pernyataan biasa bisa terdengar seperti pertanyaan. Situasi seperti ini menambah kompleksitas dalam komunikasi. Tidak hanya kata yang harus diperhatikan, tetapi juga cara penyampaiannya. Pengalaman ini membuat banyak orang mulai lebih sadar terhadap cara berbicara. Mereka tidak hanya fokus pada isi pesan, tetapi juga pada penyampaian. Pendekatan ini membantu mengurangi kesalahpahaman dalam percakapan. Selain itu, interaksi yang sering juga membantu proses adaptasi. Semakin sering berkomunikasi, semakin mudah memahami perbedaan dialek. Pendengaran menjadi lebih terbiasa dengan variasi bunyi yang ada. Hal ini mempercepat proses penyesuaian dalam jangka waktu tertentu. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan adaptasi yang sama. Sebagian masih merasa kesulitan, meskipun sudah mencoba menyesuaikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dialek bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan waktu dan pengalaman untuk benar-benar memahami variasi tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk menyesuaikan diri tetap memberikan hasil. Komunikasi yang awalnya terasa sulit perlahan menjadi lebih lancar. Kesalahpahaman yang sering terjadi mulai berkurang.
Interaksi pun menjadi lebih nyaman bagi kedua belah pihak. Dari sini terlihat bahwa dialek memiliki pengaruh besar dalam komunikasi, bukan hanya sebagai ciri khas, tetapi juga sebagai faktor penentu pemahaman. Dengan menyadari hal ini, orang dapat lebih berhati-hati saat berbicara. Penyesuaian kecil dalam pelafalan dapat memberikan dampak yang signifikan. Pada akhirnya, perbedaan dialek tidak lagi menjadi penghalang utama. Sebaliknya, hal ini menjadi bagian dari proses belajar dalam berkomunikasi. Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa bahasa tidak hanya tentang kata. Cara pengucapan memiliki peran yang sama pentingnya. Dan dari titik ini, perhatian mulai beralih pada pengaruh yang lebih luas terhadap penggunaan bahasa. Di tengah perubahan cara berkomunikasi yang mulai terjadi, muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak di Malaysia. Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan, tetapi didasarkan pada perubahan yang terlihat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Beberapa pihak menilai bahwa pengaruh bahasa Indonesia semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan ini dianggap terjadi secara perlahan namun konsisten. Anak muda mulai terbiasa menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam percakapan santai maupun aktivitas di media digital. Penggunaan kata yang sebelumnya jarang terdengar kini menjadi lebih umum. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang arah perkembangan bahasa di masa depan. Sebagian pihak melihat kondisi ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan bahasa Melayu. Mereka khawatir bahwa identitas bahasa akan semakin melemah jika tidak dijaga dengan baik. Kekhawatiran ini kemudian berkembang menjadi perhatian yang lebih serius. Diskusi mengenai hal ini mulai muncul di berbagai ruang publik. Banyak yang menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam mempertahankan bahasa. Mereka dianggap sebagai penentu arah penggunaan bahasa di masa mendatang. Jika kebiasaan berubah, maka perubahan tersebut akan terus berlanjut. Hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya kecemasan tersebut. Selain itu, pengaruh budaya juga dianggap berperan dalam perubahan bahasa. Bahasa seringkali mengikuti arus budaya yang berkembang di masyarakat. Ketika suatu budaya memiliki pengaruh besar, bahasanya pun ikut menyebar. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia dinilai memiliki daya tarik yang cukup kuat. Hal ini membuat sebagian orang lebih mudah mengadopsinya dalam percakapan. Kondisi ini semakin diperkuat oleh kemudahan akses informasi di era digital. Konten dari berbagai negara dapat diakses dengan cepat tanpa batasan. Akibatnya, paparan terhadap bahasa lain menjadi semakin intens. Perubahan ini tidak selalu disadari oleh para pengguna bahasa. Namun, dampaknya terlihat dalam cara mereka berbicara dan menulis. Sebagian pihak mencoba mengingatkan pentingnya menjaga penggunaan bahasa Melayu. Mereka mendorong agar bahasa tetap digunakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya. Namun, tidak semua orang merespons kekhawatiran ini dengan cara yang sama. Sebagian melihat perubahan sebagai hal yang wajar dalam perkembangan bahasa. Mereka berpendapat bahwa bahasa akan terus berubah mengikuti kebutuhan penggunanya. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, ada keinginan untuk mempertahankan tradisi. Di sisi lain, ada realitas bahwa perubahan sulit dihindari. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih seimbang. Menjaga bahasa tetap penting, tetapi memahami perubahan juga diperlukan. Tanpa pemahaman tersebut, upaya pelestarian bisa menjadi kurang efektif. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa bahasa tidak bisa dipisahkan dari pengaruh luar. Interaksi antar negara akan selalu membawa perubahan dalam penggunaan bahasa. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan bahasa. Jika dikelola dengan baik, perubahan dapat memperkaya kosakata dan cara berkomunikasi. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, identitas bahasa bisa tergerus. Inilah yang menjadi inti dari kekhawatiran yang muncul. Pihak yang khawatir ingin memastikan bahwa bahasa Melayu tetap memiliki tempat yang kuat. Mereka tidak ingin bahasa tersebut kehilangan perannya di masyarakat. Upaya menjaga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting dalam situasi ini. Bahasa perlu tetap berkembang, tanpa kehilangan karakter utamanya. Dengan pendekatan yang tepat, kedua hal tersebut dapat berjalan bersamaan. Kekhawatiran yang muncul dapat menjadi pengingat untuk lebih sadar dalam berbahasa. Kesadaran ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan bahasa di tengah perubahan.
Pada akhirnya, diskusi ini menunjukkan bahwa bahasa adalah bagian penting dari identitas. Perubahan yang terjadi perlu disikapi dengan bijak dan terarah. Dan dari sini, perhatian mulai beralih pada faktor lain yang mempercepat perubahan tersebut. Perkembangan media sosial dan game online menjadi faktor penting dalam perubahan penggunaan bahasa di kalangan anak muda. Akses yang semakin mudah membuat interaksi lintas negara terjadi hampir setiap hari. Anak muda Malaysia tidak hanya berkomunikasi dengan sesama, tetapi juga dengan pengguna dari Indonesia. Dalam interaksi tersebut, bahasa menjadi alat utama untuk membangun hubungan. Karena frekuensi komunikasi yang tinggi, mereka mulai terbiasa dengan gaya bahasa yang digunakan oleh lawan bicara. Bahasa Indonesia menjadi salah satu yang paling sering terdengar dalam lingkungan digital tersebut. Hal ini terjadi karena jumlah pengguna yang besar dan aktivitas yang sangat aktif. Dalam permainan online, komunikasi cepat menjadi hal yang penting. Pemain harus menyampaikan pesan dengan singkat dan jelas, agar dapat bekerja sama dengan baik. Situasi ini membuat mereka memilih bahasa yang paling mudah dipahami oleh banyak orang. Bahasa Indonesia sering menjadi pilihan, karena dianggap lebih umum dalam komunitas tersebut. Seiring waktu, kebiasaan ini terbawa keluar dari dunia game. Anak muda mulai menggunakan istilah yang sama dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata yang awalnya hanya digunakan dalam konteks permainan menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bagaimana lingkungan digital dapat memengaruhi kebiasaan berbahasa. Selain game, media sosial juga memiliki peran yang besar. Konten video, komentar, dan percakapan online mempercepat penyebaran bahasa. Anak muda mengonsumsi berbagai konten dari Indonesia setiap hari. Tanpa disadari, mereka menyerap gaya bahasa yang digunakan dalam konten tersebut. Proses ini terjadi secara alami tanpa paksaan. Paparan yang terus-menerus membuat bahasa tersebut terasa akrab. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin umum di kalangan tertentu. Beberapa orang bahkan merasa lebih nyaman menggunakan istilah tersebut. Hal ini memunculkan perubahan dalam cara mereka berkomunikasi. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam percakapan informal. Dalam beberapa kasus, gaya bahasa tersebut juga muncul dalam situasi yang lebih formal. Kondisi ini menjadi perhatian bagi sebagian pihak. Mereka melihat bahwa pengaruh digital memiliki dampak yang sangat kuat. Bahasa tidak lagi hanya dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Lingkungan digital kini memiliki peran yang sama besar, bahkan lebih dominan. Hal ini membuat perubahan bahasa terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Jika dulu perubahan membutuhkan waktu yang lama, kini prosesnya berlangsung jauh lebih singkat. Interaksi yang intens mempercepat proses adaptasi bahasa. Anak muda menjadi kelompok yang paling cepat menyerap perubahan ini. Mereka terbiasa dengan dinamika yang cepat dalam dunia digital. Hal ini membuat mereka lebih fleksibel dalam menggunakan bahasa. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang. Ada yang menilai bahwa kebiasaan ini dapat mengurangi penggunaan bahasa asli. Meskipun demikian, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk perkembangan. Bahasa dianggap terus berubah mengikuti kebutuhan penggunanya. Dalam konteks ini, media sosial dan game menjadi sarana penyebaran yang efektif. Keduanya menciptakan ruang interaksi yang luas tanpa batas geografis. Hal ini memungkinkan pertukaran bahasa terjadi dengan sangat cepat. Fenomena ini sulit untuk dihentikan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang dapat dilakukan adalah memahami dan mengelola dampaknya dengan baik. Kesadaran dalam menggunakan bahasa menjadi hal yang penting. Pengguna perlu memahami kapan harus menyesuaikan diri dan kapan harus mempertahankan gaya bahasa. Dengan cara ini, perubahan dapat tetap terkendali. Bahasa dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Peran lingkungan digital tidak dapat diabaikan dalam proses ini. Pengaruhnya akan terus ada dan bahkan semakin besar di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena ini menjadi sangat penting. Dari sini terlihat bahwa perubahan bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada faktor yang mendorong dan mempercepat proses tersebut. Dan dari titik ini, pembahasan mulai mengarah pada dampak yang lebih dalam terhadap identitas bahasa. Perubahan cara berbahasa yang semakin terlihat, kemudian memunculkan kritik dari dalam masyarakat Malaysia sendiri. Kritik ini tidak datang dari pihak luar,
tetapi dari sesama warga yang mulai menyadari adanya pergeseran. Sebagian orang menilai bahwa perubahan tersebut mencerminkan adanya krisis identitas dalam berbahasa. Istilah krisis identitas digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak konsisten dalam menggunakan bahasanya. Dalam konteks ini, kritik diarahkan pada kebiasaan yang dianggap terlalu mudah berubah saat berinteraksi. Beberapa orang terlihat cepat menyesuaikan diri dengan gaya bahasa Indonesia, bahkan dalam situasi yang tidak menuntut hal tersebut. Hal ini memicu pertanyaan tentang seberapa kuat keterikatan terhadap bahasa sendiri. Kritik tersebut sering disampaikan dengan nada yang cukup tegas. Ada yang menilai bahwa sikap tersebut menunjukkan kurangnya rasa percaya diri terhadap bahasa Melayu. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang cukup luas. Sebagian setuju bahwa ada masalah dalam cara masyarakat menggunakan bahasa. Namun, sebagian lainnya tidak sepakat dengan pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa penyesuaian adalah bagian dari komunikasi yang efektif. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan bahasa. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kritik yang muncul juga menyoroti kebiasaan mencampur bahasa dalam satu percakapan. Fenomena ini dianggap sebagai tanda bahwa batas antara bahasa mulai kabur. Beberapa orang melihat hal ini sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Mereka khawatir bahwa kebiasaan tersebut dapat mengubah struktur bahasa secara perlahan. Selain itu, kritik juga diarahkan pada penggunaan istilah yang tidak sesuai konteks. Ada anggapan bahwa sebagian orang menggunakan kata tertentu hanya karena terlihat populer, padahal penggunaan tersebut tidak selalu tepat dalam situasi yang dihadapi. Hal ini dinilai dapat mengurangi kejelasan dalam komunikasi. Kritik yang muncul bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga tentang sikap. Sebagian orang menilai bahwa ada kecenderungan untuk mengikuti tren tanpa pertimbangan. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kurangnya kesadaran dalam berbahasa. Namun, tidak semua kritik disampaikan dengan pendekatan yang sama. Ada yang mencoba memberikan penjelasan secara rasional. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks dalam setiap penggunaan bahasa. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tanpa menyalahkan. Di sisi lain, ada juga kritik yang disampaikan dengan cara yang lebih keras. Hal ini terkadang justru menimbulkan reaksi yang berlawanan. Alih-alih memperbaiki, pendekatan tersebut dapat memicu perdebatan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu bahasa memiliki sensitivitas yang tinggi. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, berdasarkan pengalaman masing-masing. Perubahan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman. Bahasa akan selalu bergerak mengikuti kebutuhan penggunanya. Namun, kesadaran dalam penggunaannya tetap menjadi hal yang penting. Kritik yang muncul dapat menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Penggunaan bahasa yang tepat dapat membantu menjaga kejelasan komunikasi. Selain itu, hal ini juga membantu mempertahankan identitas yang dianggap penting. Diskusi yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih sadar terhadap perubahan. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk memahami arah perkembangan bahasa. Dengan pemahaman yang baik, perubahan dapat disikapi dengan lebih bijak. Tidak semua perubahan harus ditolak, tetapi juga tidak semua harus diterima tanpa pertimbangan. Pendekatan yang seimbang menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Bahasa perlu tetap berkembang, tetapi tetap memiliki arah yang jelas. Dari sini terlihat bahwa kritik memiliki peran dalam membentuk kesadaran kolektif. Dan dari titik ini, pembahasan mulai bergerak ke isu yang lebih spesifik dalam penggunaan kata dan istilah. Perbedaan istilah menjadi salah satu sumber utama perdebatan dalam penggunaan bahasa antara Malaysia dan Indonesia. Meskipun terlihat serupa, banyak kata memiliki makna dan penggunaan yang berbeda di kedua negara. Perbedaan ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari tanpa disadari. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah penggunaan kata sapaan. Di Indonesia, kata seperti bapak atau ibu digunakan secara umum dalam berbagai situasi formal. Sementara di Malaysia, penggunaan kata tersebut memiliki konteks yang berbeda. Sebagian masyarakat lebih terbiasa menggunakan sapaan seperti tuan dalam situasi tertentu.
perbedaan ini memicu kebingungan ketika kedua pihak berinteraksi. Apa yang dianggap wajar di satu tempat bisa terasa asing di tempat lain. Hal ini sering menjadi bahan diskusi di media sosial. Banyak orang mulai membandingkan penggunaan kata di kedua negara. Diskusi ini tidak selalu berjalan tenang, karena melibatkan pandangan yang kuat. Sebagian orang mempertahankan penggunaan istilah yang dianggap benar menurut kebiasaan mereka. Sementara yang lain lebih terbuka terhadap perbedaan tersebut. Perdebatan tidak hanya terbatas pada kata sapaan. Banyak istilah lain yang memiliki arti berbeda meskipun bentuknya sama. Kata yang terdengar sederhana bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, perbedaan makna dapat menyebabkan situasi yang tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya tentang bunyi, tetapi juga konteks. Penggunaan kata harus disesuaikan dengan lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Tanpa penyesuaian, pesan yang disampaikan bisa disalahartikan. Perbedaan istilah ini juga menjadi tantangan dalam komunikasi lintas negara. Orang harus lebih berhati-hati dalam memilih kata. Kesadaran terhadap perbedaan menjadi hal yang penting. Dengan memahami perbedaan tersebut, potensi kesalahpahaman dapat dikurangi. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Sebagian masih menganggap bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu penting. Mereka percaya bahwa makna dapat dipahami dari konteks percakapan. Pendekatan ini memang membantu dalam beberapa situasi. Namun, tidak selalu efektif dalam semua kondisi. Dalam percakapan yang lebih kompleks, perbedaan istilah dapat menjadi hambatan. Hal ini membuat komunikasi membutuhkan penjelasan tambahan. Situasi seperti ini sering terjadi dalam interaksi sehari-hari, baik dalam percakapan santai maupun dalam konteks yang lebih formal. Perbedaan istilah juga mencerminkan perkembangan bahasa di masing-masing negara. Setiap negara memiliki cara sendiri dalam mengadaptasi dan mengembangkan bahasa. Pengaruh budaya dan lingkungan sangat menentukan perubahan tersebut. Akibatnya, meskipun memiliki akar yang sama, bahasa berkembang dengan arah yang berbeda. Hal ini merupakan proses alami yang terjadi dalam perkembangan bahasa. Namun perbedaan tersebut tetap perlu dipahami dengan baik. Tanpa pemahaman, komunikasi akan terus menghadapi kendala yang sama. Diskusi mengenai perbedaan istilah menjadi semakin penting dalam konteks ini. Banyak pihak mulai menyadari perlunya edukasi tentang penggunaan bahasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi lintas negara. Dengan pengetahuan yang lebih baik, interaksi dapat berjalan lebih lancar. Perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi bahan pembelajaran. Pendekatan ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Selain itu, hal ini juga memperkuat hubungan antar individu dari kedua negara. Bahasa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan memisahkan. Dengan sikap yang terbuka, perbedaan istilah dapat diterima dengan lebih baik. Kesadaran ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan komunikasi. Pada akhirnya, perdebatan tentang istilah menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang. Perubahan yang terjadi perlu dipahami sebagai bagian dari proses tersebut. Dan dari sini, pembahasan mulai mengarah pada pengaruh yang lebih luas terhadap kosakata yang digunakan. Seiring meningkatnya interaksi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia, mulai terlihat perubahan dalam penggunaan kosakata sehari-hari. Beberapa kata dari bahasa Indonesia perlahan masuk ke dalam percakapan masyarakat Malaysia. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang berlangsung terus-menerus. Paparan dari media sosial, video, dan komunikasi langsung menjadi faktor utama dalam penyebaran kosakata tersebut. Kata-kata yang sering digunakan dalam konten digital lebih mudah diingat dan ditiru. Akibatnya, istilah tersebut mulai digunakan tanpa disadari dalam percakapan sehari-hari. Pada awalnya, penggunaan kata ini hanya terbatas pada situasi informal. Namun, seiring waktu, penggunaannya menjadi semakin luas. Beberapa orang bahkan mulai merasa lebih familiar dengan istilah tersebut dibandingkan padanan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa dapat berubah melalui kebiasaan penggunaan. Ketika suatu kata sering digunakan, kata tersebut menjadi bagian dari keseharian. Hal ini membuat batas antara bahasa menjadi semakin tidak jelas. Kosakata dari Indonesia tidak lagi dianggap asing oleh sebagian masyarakat Malaysia. Sebaliknya,
Kata tersebut dianggap sebagai variasi yang masih bisa dipahami. Namun, kondisi ini juga menimbulkan perhatian dari beberapa pihak. Mereka khawatir bahwa penggunaan kosakata asing dapat mengurangi keaslian bahasa Melayu. Kekhawatiran ini muncul karena perubahan terlihat semakin meluas. Beberapa kata mulai menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan perubahan akan semakin besar. Namun, tidak semua orang melihat fenomena ini sebagai masalah. Sebagian menganggap bahwa penambahan kosakata merupakan hal yang wajar dalam perkembangan bahasa. Bahasa selalu menyerap unsur baru dari lingkungan sekitarnya. Proses ini telah terjadi sejak lama dalam sejarah perkembangan bahasa. Dengan demikian, masuknya kosakata baru dianggap sebagai bagian dari dinamika bahasa. Meskipun begitu, perbedaan pendapat tetap ada dalam menyikapi hal ini. Sebagian ingin menjaga penggunaan kosakata asli secara konsisten, sementara yang lain lebih terbuka terhadap perubahan yang terjadi. Diskusi ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki nilai yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, bahasa adalah identitas yang harus dijaga. Bagi yang lain, bahasa adalah alat komunikasi yang harus fleksibel. Kedua pandangan ini sama-sama memiliki dasar yang kuat, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tetap terjadi. Pengaruh lingkungan digital mempercepat proses tersebut. Interaksi yang intens membuat penyebaran kosakata menjadi lebih cepat. Hal ini membuat perubahan bahasa sulit untuk dibatasi. Yang dapat dilakukan adalah memahami dan mengelola perubahan tersebut. Kesadaran dalam penggunaan bahasa menjadi hal yang penting. Pengguna perlu mengetahui asal dan makna kata yang digunakan. Dengan cara ini, penggunaan bahasa tetap terarah. Kosakata baru dapat digunakan tanpa menghilangkan makna yang sebenarnya. Selain itu, pemahaman ini juga membantu menjaga kejelasan komunikasi. Kesalahpahaman dapat dihindari jika kata digunakan dengan tepat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti zaman. Perubahan tidak dapat dihentikan, tetapi dapat diarahkan. Pendekatan yang seimbang menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Bahasa dapat tetap berkembang tanpa kehilangan karakter utamanya. Peran masyarakat sangat penting dalam menentukan arah perkembangan tersebut. Setiap individu memiliki kontribusi dalam cara bahasa digunakan. Dengan kesadaran bersama, perubahan dapat menjadi hal yang positif. Kosakata baru dapat memperkaya bahasa tanpa merusak strukturnya. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perkembangan bahasa. Dari sini terlihat bahwa bahasa tidak pernah statis. Ia terus bergerak mengikuti kebutuhan penggunanya. Dan dari titik ini, pembahasan mulai mengarah pada kemungkinan perubahan yang lebih besar di masa depan. Seiring dengan semakin banyaknya kosakata yang saling memengaruhi, muncul kekhawatiran tentang arah perubahan bahasa di masa depan. Sebagian pihak mulai mempertanyakan apakah bahasa Melayu akan tetap bertahan dalam bentuk yang sekarang. Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan, tetapi didasarkan pada perubahan yang mulai terlihat dalam penggunaan sehari-hari. Beberapa orang menilai bahwa perbedaan antara bahasa Melayu dan Indonesia semakin menipis. Hal ini terlihat dari semakin seringnya penggunaan istilah yang serupa dalam berbagai konteks. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada kemungkinan kedua bahasa akan semakin sulit dibedakan. Pandangan ini menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat. Sebagian menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap identitas bahasa. Mereka khawatir bahwa ciri khas bahasa Melayu akan perlahan hilang. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika melihat kebiasaan generasi muda. Anak muda dinilai lebih cepat menyerap perubahan tanpa banyak pertimbangan. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggap praktis dan populer. Hal ini membuat perubahan terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, ada juga yang melihat kemungkinan ini dari sudut pandang berbeda. Mereka berpendapat bahwa bahasa akan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan tersebut tidak selalu berarti kehilangan identitas. Dalam banyak kasus, bahasa justru menjadi lebih kaya melalui proses tersebut. Penambahan kosakata dan variasi penggunaan dapat memperluas cara berkomunikasi. Namun, perdebatan tetap terjadi karena menyangkut nilai yang dianggap penting. Bagi sebagian orang, menjaga bentuk asli bahasa adalah prioritas utama. Sementara yang lain lebih fokus pada fungsi bahasa dalam komunikasi.
Perbedaan pandangan ini mencerminkan cara masing-masing melihat perubahan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam situasi ini. Yang ada adalah pilihan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Realitas menunjukkan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari pengaruh luar. Interaksi antar negara akan selalu membawa perubahan dalam penggunaan bahasa. Hal ini menjadi bagian dari proses globalisasi yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks ini, bahasa menjadi lebih dinamis dan terbuka. Namun, dinamika ini juga menuntut kesadaran dalam penggunaannya. Tanpa kesadaran, perubahan dapat berjalan tanpa arah yang jelas. Hal inilah yang menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian pihak. Mereka ingin memastikan bahwa perubahan tidak menghilangkan identitas utama. Upaya untuk menjaga keseimbangan menjadi sangat penting. Bahasa perlu berkembang, tetapi tetap memiliki ciri khas yang jelas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman yang baik dari masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah penggunaan bahasa. Kesadaran kolektif dapat membantu menjaga keseimbangan tersebut. Selain itu, edukasi tentang penggunaan bahasa juga menjadi faktor penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Hal ini membantu menjaga kejelasan komunikasi, sekaligus mempertahankan identitas. Pengalaman yang terjadi saat ini menjadi gambaran awal dari kemungkinan di masa depan. Perubahan yang terlihat sekarang dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami arah perkembangan sejak dini. Dengan demikian, langkah yang diambil dapat lebih terarah. Bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya. Menjaga bahasa berarti juga menjaga nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, menjaga tidak berarti menolak perubahan sepenuhnya. Pendekatan yang seimbang menjadi solusi yang paling realistis. Bahasa dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Dari sini terlihat bahwa masa depan bahasa sangat bergantung pada cara masyarakat menggunakannya. Perubahan akan terus terjadi, tetapi arah perubahan dapat dipengaruhi. Kesadaran dan pemahaman menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Dan dari titik ini, pembahasan mulai beralih pada sisi lain yang menunjukkan dampak positif dari interaksi tersebut. Di balik berbagai perbedaan bahasa yang muncul, terdapat juga pengalaman positif dari interaksi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Beberapa orang yang berkunjung ke Indonesia merasakan sambutan yang ramah dari masyarakat setempat. Sikap terbuka ini membantu mengurangi kesulitan dalam berkomunikasi. Ketika terjadi kesalahpahaman, masyarakat Indonesia cenderung berusaha membantu dengan cara yang sederhana. Mereka mencoba menjelaskan maksud percakapan dengan kata yang lebih mudah dipahami. Hal ini membuat suasana komunikasi menjadi lebih nyaman. Pengalaman ini memberikan kesan bahwa perbedaan bahasa bukan penghalang utama dalam berinteraksi. Sebaliknya, sikap saling memahami menjadi faktor yang lebih penting. Banyak pengunjung merasa terbantu dengan keramahan yang mereka temui di berbagai tempat, baik di jalan, tempat umum, maupun dalam percakapan santai. Interaksi ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bergantung pada kesamaan bahasa. Sikap dan niat baik juga memiliki peran yang sangat besar. Dalam beberapa pengalaman, perbedaan bahasa justru menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Orang dapat saling mengenal istilah baru dan memahami cara penggunaan yang berbeda. Hal ini memperkaya wawasan dan menambah pengalaman berbahasa. Selain itu, interaksi ini juga mempererat hubungan antar individu. Meskipun berasal dari negara yang berbeda, komunikasi tetap dapat terjalin dengan baik. Kesamaan budaya di beberapa aspek juga membantu memperlancar interaksi. Nilai-nilai yang serupa membuat proses penyesuaian menjadi lebih mudah. Dalam situasi tertentu, bahasa tubuh juga membantu menyampaikan maksud. Gerakan sederhana dapat memperjelas pesan yang sulit dijelaskan dengan kata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki banyak cara. Bahasa hanyalah salah satu bagian dari proses tersebut. Pengalaman positif ini memberikan sudut pandang yang lebih seimbang. Tidak semua perbedaan harus dilihat sebagai masalah. Sebagian dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Interaksi lintas budaya membuka ruang untuk memahami perspektif yang berbeda. Hal ini penting dalam membangun hubungan yang lebih luas. Selain itu, pengalaman ini juga membantu mengurangi prasangka. Ketika seseorang berinteraksi langsung, pemahaman menjadi lebih nyata.
Stereotip yang sebelumnya ada dapat berubah melalui pengalaman langsung. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat kedua negara. Komunikasi yang baik juga memperkuat rasa saling menghargai. Setiap perbedaan dapat diterima dengan lebih terbuka. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa kerjasama dapat terjalin meskipun ada perbedaan. Bahasa tidak lagi menjadi batas yang memisahkan. Sebaliknya, bahasa menjadi alat untuk menjembatani perbedaan. Dalam banyak kasus, pengalaman positif ini meninggalkan kesan yang kuat. Orang menjadi lebih percaya diri untuk berinteraksi di lingkungan yang berbeda. Mereka tidak lagi terlalu khawatir terhadap perbedaan bahasa. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bagian dari pengalaman baru. Hal ini membantu membangun sikap yang lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri menjadi semakin penting. Dengan sikap ini, interaksi menjadi lebih mudah dan efektif. Pengalaman yang baik juga mendorong orang untuk terus berkomunikasi. Hubungan yang terjalin dapat berkembang menjadi lebih luas. Pada akhirnya, interaksi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain memperkaya bahasa, juga memperkuat hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak selalu membawa dampak negatif. Dengan pendekatan yang tepat, perbedaan justru dapat memberikan nilai tambah. Dari sini terlihat bahwa komunikasi lintas negara memiliki sisi positif yang signifikan. Dan dari titik ini, pembahasan menuju pada kesimpulan tentang pengaruh bahasa secara keseluruhan. Pembahasan tentang perbedaan dan interaksi bahasa akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang lebih luas. Bahasa Indonesia terlihat memiliki pengaruh yang semakin kuat dalam berbagai aspek komunikasi di kawasan. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam percakapan langsung, tetapi juga dalam media digital dan budaya populer. Seiring waktu, penggunaan bahasa Indonesia semakin sering ditemukan di luar batas negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dapat berkembang melampaui wilayah asalnya. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang aktif digunakan dalam interaksi regional. Kondisi ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Malaysia. Sebagian melihatnya sebagai bentuk dominasi yang perlu diwaspadai, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari perkembangan alami bahasa. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari dinamika yang terus berlangsung. Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah perubahan yang sedang terjadi. Bahasa tidak lagi berada dalam ruang yang terpisah seperti sebelumnya. Interaksi yang semakin intens membuat batas antar bahasa menjadi lebih terbuka. Hal ini mempercepat proses pertukaran kosakata dan cara berbicara. Dalam situasi ini, kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Orang yang mampu menyesuaikan diri akan lebih mudah berkomunikasi. Sementara itu, mereka yang tidak beradaptasi akan menghadapi lebih banyak kendala. Kondisi ini menjadi pelajaran penting dalam memahami fungsi bahasa. Bahasa bukan hanya simbol identitas, tetapi juga alat untuk berinteraksi. Kedua fungsi ini harus berjalan secara seimbang. Jika terlalu fokus pada satu sisi, komunikasi dapat menjadi tidak efektif. Sebaliknya, jika hanya mengejar kemudahan, identitas bisa terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijak dalam menggunakan bahasa. Masyarakat perlu memahami kapan harus mempertahankan dan kapan harus menyesuaikan. Kesadaran ini akan membantu menjaga keseimbangan dalam penggunaan bahasa. Selain itu, edukasi juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi lintas negara. Perkembangan bahasa juga tidak dapat dipisahkan dari peran generasi muda. Mereka menjadi kelompok yang paling aktif dalam menggunakan dan menyebarkan bahasa. Kebiasaan yang mereka bentuk akan memengaruhi arah perkembangan di masa depan. Oleh karena itu, kesadaran dalam berbahasa perlu ditanamkan sejak awal. Namun, perubahan tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman. Dalam banyak kasus, perubahan justru membawa peluang baru. Bahasa dapat menjadi lebih kaya dan fleksibel dalam penggunaannya. Hal ini membuka ruang untuk komunikasi yang lebih luas. Interaksi antar negara menjadi lebih mudah dilakukan. Hubungan sosial juga dapat berkembang dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan dapat memberikan manfaat yang besar. Perbedaan bahasa tidak lagi menjadi hambatan utama. Sebaliknya, perbedaan menjadi bagian dari proses saling memahami.
Pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa bahasa terus bergerak mengikuti zaman. Tidak ada bahasa yang benar-benar statis. Semua akan berubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan tersebut dikelola. Dengan kesadaran dan pemahaman, bahasa dapat tetap berkembang tanpa kehilangan arah. Identitas tetap terjaga, sementara komunikasi tetap berjalan dengan baik. Pada akhirnya, bahasa bukan tentang siapa yang lebih dominan. Bahasa adalah alat untuk menghubungkan manusia dalam berbagai perbedaan. Selama tujuan komunikasi tercapai, perbedaan dapat diterima sebagai bagian dari proses. Inilah yang menjadi penutup dari pembahasan tentang hubungan bahasa ini. Perjalanan yang dimulai dari percakapan sederhana berakhir pada pemahaman yang lebih luas, bahwa bahasa bukan hanya tentang kata, tetapi tentang cara manusia saling terhubung.